Halo semuanya, perkenalkan saya Julius Ringo dengan NIM 223303030327 dari kelas 7 TI Pagi C. Kali ini saya akan memaparkan laporan akhir saya mengenai strategi penjaminan kualitas perangkat lunak. Laporan ini saya rancang khusus untuk memastikan sistem e-commerce UMKM dapat berjalan stabil, aman, dan bebas dari error yang merugikan. Landasan strategi. Kita mulai dari pondasinya. Agar kualitas terstruktur, saya tidak menggunakan aturan sembarangan, melainkan mengacu pada standar internasional ISO 25010. Dari standar tersebut, saya fokus pada 4 atribut utama. Pertama, functional stability. Saya memastikan fungsi perhitungan harga berjalan akurat. Kedua, reliability. Menjamin sistem tetap handal dan tidak crash saat transaksi. Ketiga, performance. Respons server wajib di bawah 1 detik. Dan terakhir, security. Memastikan keamanan data sensitif pengguna terjaga. Metodologi. Lanjut ke metodologi, saya menggunakan pendekatan black box testing. Artinya, pengujian dilakukan dengan fokus pada input dan output fungsional, tanpa perlu melihat struktur kode internalnya. Teknik spesifik yang saya terapkan meliputi equivalence partitioning, yaitu membagi dua input menjadi kelompok valid dan tidak valid. Berikutnya, boundary values analysis. Teknik menguji batas nilai ekstrim seperti harga 0 atau minus. Serta decision table untuk memantapkan logika bisnis yang kompleks agar tidak ada skenario yang terlewat. Eksekusi API. Bagaimana eksekusinya? Saya menggunakan alat bantu HubSpot untuk menguji respon API secara langsung. Ada 3 hal yang saya validasi. 1. Status 200 yang artinya oke, yang menandakan request berhasil diterima server. Kedua, saya juga melakukan negative testing. Ini adalah metode sengaja memasukkan data yang salah untuk menguji pertahanan sistem. Dan kemudian validasi JSON skema, memastikan format data yang dikirim sudah sesuai standar. Agile strategi. Proses ini tidak dilakukan sekali jadi, tapi menggunakan agile testing strategi. Ini adalah metode pengujian yang dilakukan secara bertahap atau iteratif. Siklusnya terjadi dari 4 fase. 1. Planning, merencanakan prioritas fitur. Desain, merancang skenario tes. Execution, menjalankan tes tersebut. Dan tracking, melaporkan hasil untuk evaluasi sprint berikutnya. Bug tracking. Dalam pengembangan software, bug itu pasti ada. Untuk itu saya menerapkan defect life cycle, yaitu siklus hidup penanganan bug. Alurnya dimulai dari new, saat bug pertama kali ditemukan. 2. Fix, status saat developer sudah memperbaikinya. Lalu masuk tahap retest. Di sini saya sebagai QA wajib menguji ulang. Jika benar-benar sudah bersih, barulah status menjadi close. Audit dan QC. Selain fungsional, saya juga menjadi kualitas audit dan QC. Selain fungsional, saya juga menjaga kualitas kode melalui kode audit. Saya menerapkan peer code review. Setiap baris kode harus diperiksa oleh rekan tim lain sebelum digabung ke sistem utama. Saya juga membuat checklist stop coding agar seragam, serta menetapkan target test coverage minimal 80%. Artinya mayoritas kode kita sudah dilindungi. Matriks atau klimaks. Kerja keras tadi membuahkan hasil yang struktur. Berikut adalah pencapaiannya. Passing rate mencapai 100%, artinya seluruh fitur krisis berhasil lulus pengujian tanpa error fatal. Respon time rata-rata 320 milidetik. Angka ini menunjukkan performa sistem yang sangat responsif, jauh di bawah batas toleransi lambat, yaitu 1 detik. Masa depan. Agar kualitas ini bertahan lama, saya merancang roadmap masa depan. Untuk jangka pendek, implementasi CI atau CI pipeline untuk otomatisasi pengujian.
Untuk jangka menengah, melakukan load testing atau uji beban dengan simulasi ribuan user. Untuk jangka panjang, memasang real-time monitoring untuk mendeteksi error secara langsung. Sebagai kesimpulan, strategi SKI yang saya paparkan ini bukan hanya teori, tapi langkah nyata untuk menjamin sistem e-commerce UMKM yang berkualitas, aman, dan bisa diandalkan. Demikian presentasi saya. Saya Julius Sirangga, terima kasih.